Topik pada pertemuan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai color theory, color image processing, and advances in color research. Nah, tentu saja kalau saya ingin mengatur warna-warna yang ada di dunia ini akan endless ya, karena banyak sekali warna yang perlu saya jelaskan atau saya deskripsikan secara formal. Jadi untuk menunjukkan, untuk saya bisa mengatakan dengan tepat warna apa yang sedang saya bicarakan, saya perlu suatu sistem yang mengatur tersebut sehingga saya bicara bahasa yang sama dengan siapapun yang sedang saya ceritakan. Karena tidak cukup nih kalau saya cuma bilang, oh saya mau beli baju itu tuh yang warnanya ungu, agak-agak muda dan agak-agak pink. Nah, karena itu sangat subjektif dan juga belum tentu diterjemahkan dengan tepat oleh orang lain. Sehingga kita perlu menggunakan suatu sistem yang lebih formal. Dan ini yang dinamakan color order system, color model, color space. Tiga hal itu sering digunakan secara interchangeable ya. Color order system, color model, dan juga color space. Nah, saya akan bahas sedikit beberapa color model yang umum digunakan dalam penelitian berbasiskan warna. Nah, siapakah lembaga paling berkuasa dalam urusan warna dan urusan cahaya? Nah, ini adalah CIE ya. Saya tidak akan berusaha membaca perpanjangannya karena dia dalam bahasa Perancis. Dan itu adalah otoritas internasional yang mengatur standar-standar tentang cahaya, illumination, color, dan color spaces. Jadi contohnya mengatur apa yang bisa dinamakan sebagai cahaya fluorescent, apa yang boleh dikatakan sebagai cahaya daylight dan seterusnya, dan juga yang mengatur penerbitan seperti Macbeth color checker dan seterusnya. Nah, jadi saya akan gunakan standar CIE ini sebagai basis pertama kali untuk menceritakan tentang color space yang standar digunakan. Saya akan bahas tentang XYZ, RGB, dan LAB pertama kali. Yang pertama itu adalah XYZ Tree Stimulus Values atau CIE XYZ. Jadi ingat, additive color theory dia mengatakan bahwa warna RGB yang ditangkap oleh mata dapat dikombinasikan menjadi warna apapun yang ada di dalam spektrum. Nah, jika saya mau mendasari pemahaman warna saya dengan teori tersebut, maka saya harus tahu dong, ketika saya mau bikin warna tadi, baju yang mau saya beli itu yang warna ungu agak muda, yang agak keping-pingan yang saya bilang tadi, saya perlu menentukan jumlah banyaknya R, banyaknya G, dan banyaknya B secara kuantitatif yang saya butuhkan untuk mendeskripsikan atau merepresentasikan warna yang saya maksud. Caranya adalah jika saya membayangkan reflectance curve-nya suatu warna, yaitu rho-nya satu warna, saya kali illuminant, yaitu source-nya, dan yang terakhir adalah color matching function yang ada di mata. Jadi ada tiga hal ini tadi ya, kita udah lihat yang akhirnya menjadi suatu warna. Maka untuk mengetahui berapa banyak X, berapa banyak Y, dan berapa banyak Z yang saya butuhkan, yaitu saya perlu mendefinisikan XYZ Tree Stimulus Values-nya. Saya kalau saya nggak salah ingat di tautan yang saya taruh di atas, bukan tautan, referensi yang saya taruh di atas ini memiliki derivasi yang lebih lengkap mengenai XYZ ini. Saya akan ceritakan dengan singkat saja di presentasi kali ini. Oke, saya sekarang punya XYZ. Nah, saya kemudian kalau saya ambil X dan Y-nya saja, saya dapat memplot semua warna yang ada menjadi yang dinamakan color gamut. Ini seperti ini nih. Ini adalah pemetaan X dan Y-nya saja dari X, Y, Z tadi. Dan ini menceritakan semua warna yang merupakan kombinasi dari RGB yang tadi kita gunakan, itu RGB mata kita. Akan tetapi, ketika saya sedang bicara sesuatu yang digital, warna digital, tentu saja tidak semua warna dapat direproduksi secara reliable oleh alat-alat elektronik. Sehingga lebih seringnya secara standar digunakan CIE RGB atau turunannya ada banyak kayak Adobe RGB, sRGB, dan seterusnya, yang digunakan untuk menstandarisasi warna-warna yang ada di suatu device yang digital. Ini sepertinya adalah color space atau color model yang harusnya sudah sangat familiar untuk kalian semua.
Dan di sini terdapat matriks konversi yang dapat mengubah jumlah warna XYZ yang tadi kita katakan menjadi RGB. Selanjutnya kita juga mempunyai yang dinamakan CA-Lab Color Space. Nah, CA-Lab Color Space ini berbeda dengan XYZ dan RGB, tidak lagi berdasarkan trichromatic theory. Kalau yang sebelumnya kan berdasarkan tiga respons RGB tadi, dan ini juga merupakan turunannya. Tapi kalau CA-Lab ini dia adhere to the opponent color theory. Coba kita perhatikan. Dia memodelkan semua warna itu dari yang paling gelap, yaitu black, dan juga yang paling terang, yaitu white, dan semua hue dia susun dalam lingkaran mengelilingi aksis tadi. Dan di sini dapat dilihat bahwa ada aksis A bintang dan juga B bintang, A star, B star, di mana aksis ini comprised of warna-warna yang tadi dikatakan opponent. Jadi biru itu lawannya kuning dan hijau itu lawannya merah. Sehingga L itu dapat dikatakan sebagai lightness komponen, di mana warna yang lebih terang dan warna yang lebih gelap. Dan A dan B itu dapat dikatakan hue-nya apa. Jadi apakah dia kekuningan atau kemerahan. Dan tentu saja ada konversinya ya. Jika kita ingin mengkonversi dari XYZ menjadi CA-Lab, jadi si XYZ bisa jadi XYZ bisa jadi RGB dan XYZ juga bisa menjadi CA-Lab menggunakan konversi seperti ini. Saya tidak akan bahas terlalu detail terkait teori rumusnya. Nah, omong-omong tentang CA-Lab, kita sudah mendapat sesuatu yang aksis tengah ini, yang tentang brightness, makin terang dan makin gelap. Nah, ini ternyata sangat bermanfaat ketika kita ingin menerjemahkan atau mengerti informasi terkait edges atau bentuk yang ada di dalam gambar. Karena semakin gelap dan semakin terang itu mudah diterjemahkan menjadi sesuatu yang grayscale. Maka juga kita memiliki beberapa color space lainnya yang tidak terkait dengan CIE tadi ya. Jadi CIE tadi ada 3 yang kita bahas. Akan tetapi ada juga HSV, HSL, HSE color space yang mungkin Anda sudah kenal. Hue saturation intensity, hue saturation lightness, hue saturation value. Jadi ini sama saja, tetapi istilah yang dipakai untuk intensity ini sering berbeda. Dan inilah yang dikatakan dengan HSV color space. Tentu saja ada konversinya juga ya, tapi silakan untuk menjadi pengetahuan saja, saya tidak akan bahas dengan terlalu detail. Nah, tentunya nggak cuman yang saya bahas hari ini, color system yang bisa digunakan untuk menceritakan warna, silakan Anda cari tahu. Ini saya cuplik dari Wikipedia nih. Jadi saya cuplik dari Wikipedia bahwa ini banyak banget ya color space yang dapat digunakan untuk merepresentasikan warna. Di atas ada beberapa contoh yang saya sorot, menurut saya penting, tetapi di sini ada lengkapnya.